Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Agisni Nuronia dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan memaparkan mengenai gerakan demonstrasi mahasiswa pada tanggal 19 Mei 1998. Latar belakang kejadian. Pada bulan Mei 1998, Indonesia mengalami pukulan berat akibat krisis finansial yang menerpa kawasan Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Meningkatnya inflasi dan pengangguran ditambah dengan perilaku korupsi pemerintah menciptakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Ketika Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Indonesia setelah masa bakti 1993-1998, mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa secara besar-besaran. Mereka menuntut pemilu kembali diadakan dan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis. Pada demonstrasi-demonstrasi ini, mahasiswa menerima kekerasan fisik karena dianggap akan menimbulkan gangguan. Krisis ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soeharto menjadi pemicu peristiwa ini. Kepercayaan tersebut menurun lantaran pemerintah tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang sedang dialami Indonesia pada 1997. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN juga menjadi penyebab terpuruknya ekonomi Indonesia yang berimbas pada ketergantungan modal asing. Tujuan: ada 7 hal yang dituntut oleh gerakan reformasi pada 1998, yaitu 1. Adili Soeharto dan para pengikutnya. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Otonomi daerah seluas-luasnya. 4. Tegakkan supremasi hukum. 5. Berantas KKN. 6. Turunkan Soeharto dari kursi pemerintahan. Dan 7. Hapuskan dui fungsi ABRI. Kronologi kejadian. Tragedi Trisakti. Peristiwa yang mengawali gerakan reformasi terjadi pada 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Saat itu terjadi bentrok antara aparat keamanan dan demonstran. Kejadian tersebut menyebabkan 4 mahasiswa gugur dengan luka tembakan. Keempatnya ialah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidin Royan. Peristiwa tersebut lantas memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998. Kerusuhan dan penjarahan massal. Akibat peristiwa tragedi Trisakti, terjadilah kerusuhan berupa perusakan pertokoan, rumah, perkantoran, dan kendaraan milik warga. Kerusuhan terjadi di banyak lokasi di ibu kota. Sasaran utama dari pelaku kerusuhan adalah aset milik masyarakat keturunan Tionghoa di Jakarta. Banyak pertokoan, kantor-kantor, bahkan rumah pribadi yang dianggap milik keturunan Tionghoa dibakar, dihancurkan, dan dijarah. Respon pemerintah. Kericuhan yang terjadi kala itu membuat pemerintah bertindak. Pada 18 Mei 1998, Ketua DPR atau MPR saat itu Harmoko mengeluarkan pernyataan yang meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Sehari setelahnya, 19 Mei 1998, pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi mengadakan rapat. Pertemuan ini menghasilkan keputusan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri secara konstitusional. Pendudukan gedung MPR. Meski pemerintah sudah mengeluarkan pernyataan, amarah massa tak kunjung surut. Pada 20 Mei 1998, demonstran yang didominasi mahasiswa menduduki pos pemerintahan penting termasuk gedung MPR atau DPR di Senayan. Mereka mendesak agar Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Jatuhnya Soeharto. Akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi, desakan dari Badan Legislatif dan seluruh rakyat Indonesia, suatu peristiwa bersejarah terjadi. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto secara resmi mengumumkan untuk meletakkan jabatannya. Dia lantas menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden Indonesia di Istana Negara. Lengsernya Soeharto dan majunya B.J. Habibie sebagai presiden menandai dimulainya masa reformasi di Indonesia. Tragedi Semanggi. Meskipun salah satu agenda perjuangan mahasiswa yaitu menuntut lengsernya Soeharto telah berhasil, tetapi sejumlah pihak menilai agenda reformasi belum tercapai atau malah gagal. Setelah Soeharto mundur, masih terjadi kekerasan terhadap rakyat dan mahasiswa yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi yang berlangsung 2 kali.
Tragedi pertama berlangsung pada tanggal 11 sampai 13 November 1968. Sementara tragedi kedua pada tanggal 24 September 1999. Mahasiswa menganggap bahwa kepemimpinan Habibie masih sama dengan Soeharto. Salah satunya adalah karena Dwi Fungsi ABRI masih ada. Ketika sidang istimewa MPR berlangsung pada November 1998, masyarakat bergabung dengan mahasiswa melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Keadaan di gedung MPR DPR secara umum aman dan terkendali. Penjagaan diperketat sampai ke kawasan Semanggi. Ketika mahasiswa bentrok dengan aparat keamanan, terjadi penembakan oleh aparat yang mengakibatkan sejumlah orang meninggal di tempat. Lalu, apakah pelajar dan mahasiswa 1998 layak disebut sebagai agen perubahan atau agent of change? Jawabannya adalah iya, bisa. Pada masa itu, gerakan mahasiswa berada di puncaknya karena berhasil menumbangkan kepemimpinan Presiden Soeharto setelah puluhan tahun menjabat. Mahasiswa sebagai agen perubahan adalah mereka yang mempunyai kesadaran jiwa, peka, peduli, dan punya imajinasi akan kehidupan yang lebih baik. Upaya untuk membuat perubahan inilah yang perlu diperjuangkan. Perubahan tidak bisa terjadi begitu saja. Diperlukan gerakan masif dan terus-menerus untuk mengubah kondisi sekarang. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa dipandang punya peran besar dalam mengubah tatanan sosial. Narasi yang berkembang selama ini menyebutkan bahwa mahasiswa merupakan agent of change atau agen perubahan. Peran sebagai agen perubahan ini hanyalah satu dari 5 peran yang diberikan kepada mahasiswa. Selain sebagai agen perubahan, mahasiswa juga mempunyai peran sebagai social control, iron stock, moral force, dan guardian of values. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.